Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok deh hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sekalipun saya sudah dipecat, tidak akan menghentikan langkah saya untuk bersuara. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Tapi kalau itu hanya kemauan kelompok Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menghabisi atau katakanlah memecat orang-orang seperti saya juga akan melakukan pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, pidato Bu Megawati yang menggebu-gebu ya, yang katanya ini demokrasi lah, apalah, bebas berbicara lah, tapi ketika kadernya di daerah ini menyuarakan pendapat tentang Pak Hasto, lah kok malah mendapat intimidasi dan bahkan ancaman dari anggota partai lainnya gitu ya. Jadi apa? Pidato Bu Megawati tersebut otomatis mendapat bantahan dari kadernya sendiri gitu loh. Dia menyampaikan bahwa Hasto itu ya biang keladi, anjloknya suara PDIP atau kekalahan Ganjar waktu Pilpres dulu gitu ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Kita lihat bersama-sama video berikut ini. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi. Gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Sebab kita telah kehilangan pijakan dan seluruh idealisme tentang bangsa dan negara. Lah kok nggak boleh sih? Katanya demokratis, spirit dan dedikasi telah tergerus dan banyak yang masuk ke itu tadi zona nyaman. Maka di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya ajarkan dari awal dengan memahami seluruh makna Indonesia Raya 3 stanza. Itulah gambaran yang sebenar-benarnya, yang sangat otentik dan benar-benar mewakili hakikat Indonesia Raya itu. Saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya, ya bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman. Nah tuh ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu gue tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, nah, dari daerah kan banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua. Wah, hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada 1 atau 2 saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot Mbak. Screenshot tunjukkan nih,
kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi, ayo coba kalau itu satu berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya, tapi penjelasan saya tidak diterima, main potong. Kalau nanti saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya, saya itu hak dia karena saya sendiri tidak merekam. Ya, dari semua tekanan dan sebagainya, saya Soedarsono malah saya anggap vitamin kok, Mbak. Untuk lebih menyemangati saya. Lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Soedarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau Soedarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancaman-ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi, Pak. Ya. Saya lebih baik taat hukum. Ada apakah kepolisian, apakah pemerintahan atau yang lain ya saya akan mengadu tentunya kan. Kalau perlu menghadap presiden, kalau bisa, ini hanya contoh ekstrimnya kan. Karena apa? Kami hak warga negara kan juga dilindungi untuk kebebasan berpendapat. Dan saya juga merasa internal saya, sebagian di internal elit saya, apakah itu seorang Deddy Sitorus, apakah itu Guntur Romli, ya statement-statementnya yang saya berani kondisi barisannya Mas Hasto. Karena di DPP juga banyak unsur yang lain, banyak elit struktur yang lain. Karena saya lihat di struktur partai ada 33 kok pengurus DPP. Yang bersuara ya itu saja. Ini ada apa? Belum tentu kalau keinginan DPP itu memecat saya itu adalah keinginan partai, juga belum tentu. Jangan-jangan ini hanya keinginan dari kelompok kepentingan Hasto. Ini ada yang vokal, yang ingin sebenarnya kritik membangun, tapi dianggap mereka adalah ancaman. Ancamannya apa? Wah, ini meracuni yang lain. Kalau sudah seperti itu, kembali tadi ke pertanyaan Mbak, saya akan suarakan ini terus. Dibunuh pun saya tidak akan takut ancaman itu. Saya sudah malah semangat. Kalau tidak saya, siapa lagi? Saya harus mengawali dan saya harus bertanggung jawab untuk bagaimana ayo yang lain. Mari bersuara. Itu Mbak.